Halo teman-teman semuanya, sebelum kami membahas atau kita berdiskusi tentang sediaan imunoserum, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok C terlebih dahulu. Yang pertama ada Rosalia, NIM 01, yang kedua ada Indrianingsih, NIM 18, yang ketiga ada Febianti Rahayu, NIM 60, yang keempat ada Anissa Nuraini, NIM 73, dan yang kelima ada Diartno Safitri, NIM 88. Nah, di sini kita mau bahas apa aja sih tentang imunoserum? Yang pertama, kita akan membahas definisi dari imunoserum. Yang kedua, bentuk-bentuk imunoserum. Yang ketiga, syarat-syarat imunoserum. Yang keempat, jenis-jenis imunoserum. Dan yang kelima adalah contoh dari imunoserum. Yang pertama, kita masuk ke definisi imunoserum. Jadi, apa sih itu sediaan imunoserum? Imunoserum adalah sediaan yang mengandung imunoglobin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian. Imunoserum diperoleh dari hewan sehat yang diimunisasi dengan penyuntikan toksin atau toksoid, venin, suspensi mikroorganisme, atau antigen lain yang sesuai. Lalu, bentuk-bentuk imunoserum itu apa aja sih? Imunoserum dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, imunoserum cair, dan yang kedua, imunoserum kering beku. Ciri-ciri dari imunoserum cair yaitu hampir tidak berwarna atau berwarna kuning pucat. Yang kedua, tidak keruh, dan yang ketiga, hampir tidak berbau kecuali bau antimikroba yang ditambahkan. Ciri-ciri dari imunoserum kering beku adalah yang pertama, berupa padatan atau serbuk, kedua, berwarna putih atau kuning pucat, yang ketiga, mudah larut dalam air. Lalu, apa sih syarat-syarat untuk membuat imunoserum? Syarat-syaratnya adalah yang pertama, pH-nya harus antara 6,0 sampai 7,0. Yang kedua, protein total tidak lebih dari 17%. Yang ketiga, sterilisasi itu memenuhi syarat seperti yang tertera pada uji sterilitas. Berikutnya yang keempat, protein asing jika ditetapkan dengan uji pengendapan penggunaan imunoserum khas hanya mengandung protein galur hewan yang digunakan. Yang kelima, tentang fenol, imunoserum yang mengandung fenol sebagai pengawet tidak lebih dari 0,25%. Yang keenam, toksisitas abnormal memenuhi syarat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hasilnya dinyatakan dalam unit per mili. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis imunoserum. Yang pertama, ada imunoserum botulinum. Imunoserum botulinum adalah sediaan yang mengandung globulin antitoksik khas yang mempunyai kekuatan dapat menetralkan toksin yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum tipe A, B, dan E atau campuran dari tipe A, B, dan E. Kegunaan dari antibodi ini secara langsung dapat mencegah efek toksin botulinum yang bekerja di membran presinaps atau terminal saraf pada penderita botulisme. Nah, selanjutnya, bentuk sediaan dari imunoserum botulinum itu sampai saat ini tersedia dua jenis, yaitu antitoksin yang berasal dari kuda atau Equine source dan yang berasal dari manusia. Antitoksin yang berasal dari kuda bersifat heptavalen dan mengandung antibodi terhadap 7 serotip toksin tipe A hingga G. Dosis penggunaannya adalah 1 vial per pasien dan digunakan secara dosis tunggal. Sedangkan antitoksin yang berasal dari manusia mengandung plasma donor untuk menetralisasi toksin botulinum. Pemberiannya dilakukan dengan dosis tunggal sebanyak 50 mg secara intravena. Setiap dosisnya mengandung 15 IU antibodi terhadap toksin A
dan 4 IU antibodi terhadap toksin B. Yang kedua ada imunoserum difteri. Pengertian dari imunoserum difteri sendiri merupakan sediaan yang mengandung globulin antitoksin khas yang mempunyai kekuatan dapat menetralkan toksin Corynebacterium diphtheriae. Khasiat dan penggunaannya adalah untuk kekebalan pasif dan diberikan kepada mereka yang sudah terlanjur terkena penyakit difteri. Kemudian, bentuk sediaan imunoserum difteri. Imunoserum difteri atau serum antidifteri tersedia dalam bentuk larutan injeksi. Sediaan ini berada di dalam ampul dan berbentuk larutan transparan yang jernih. Satu ampul berisi 10 ml dan mengandung 10.000 IU serum antidifteri. Selain berisi serum antidifteri, di dalam ampul ini juga terkandung fenol sebanyak 35 mg dan larutan fisiologis 0,85%. Yang ketiga, imunoserum tetanus. Pengertian imunoserum tetanus adalah sediaan yang mengandung globulin antitoksin khas yang mempunyai kekuatan yang dapat menetralkan toksin Clostridium tetani. Nah, penggunaannya untuk mencegah tetanus pada luka yang terkontaminasi pada seseorang yang tidak yakin sudah diimunisasi atau yang belum diimunisasi lengkap dengan vaksin tetanus. Dan untuk bentuk sediaan imunoserum tetanus atau serum antitetanus ini tersedia dalam bentuk cairan injeksi. Sediaan ini di dalam bentuk ampul dan vial. Dalam satu ampul berisi 1 ml yang mengandung antitoksin tetanus 1.500 IU per mililiter dan fenol, dan satu vial berisi 4 ml yang mengandung antitoksin tetanus 5.000 IU per mililiter dan fenol. Contoh-contoh produk imunoserum. Yang pertama ada imunoserum botulinum, terdiri dari Lansok botulinum toksin tipe A dan Neuronox. Yang kedua ada imunoserum difteri yang terdiri dari PioAds. Lalu yang ketiga ada imunoserum tetanus, terdiri dari Merofen meropenem dan Bactesin ampicillin sulbactam.